Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Perdana dengan NIM 24108172 Pada video kali ini saya akan melakukan peer review terhadap laporan teman saya. Nah, isi dari laporan ini yaitu memberikan review dan juga opini ilmiah terhadap buku Kotlin in Action chapter 1 atau bab 1. Nah, di sini saya akan mulai melakukan peer review dari paragraf pertama. Ini laporannya secara garis besar itu dia membahas mulai dari definisi bahasanya, asal usulnya, sampai dampak buat pengembangan Android. Nah, di bagian akhir paragrafnya ini disebutin kalau penjelasan di bukunya itu cukup gampang dipahami dan nggak terlalu banyak bahasa yang teknis. Nah, aku sih setuju dengan poin ini karena tentu saja buat yang baru mulai belajar bahasa pemrograman baru itu pasti dokumentasi yang bahasanya nggak terlalu teknis atau lebih kaku gitu kan pasti ngebantu banget gitu loh buat mahamin konsep awalnya gitu. Nah, terus lanjut ke paragraf 2. Di sini dia ngebahas soal insight atau pemahaman yang dia dapat setelah membaca bukunya. Nah, di sini insight yang dia dapat itu dia ngira awalnya Kotlin itu cuma bisa jalan di JVM atau Java Virtual Machine. Nah, ternyata Kotlin ini itu multi-platform, jadi dia bisa ke web pakai JavaScript, bahkan juga ke iOS. Poin ini menurut saya cukup masuk akal buat dibahas karena di semester sekarang ini saya pun juga taunya buat sekarang itu Kotlin untuk Android aja gitu. Ternyata banyak gitu bisa untuk yang lain gitu kegunaannya. Nah, lanjut terus ke laporannya ini juga di sini dan bahas soal kode Java yang bisa dijalanin bareng atau di-convert ke Kotlin atau interoperable gitu. Nah, ini menurut saya cukup valid karena kita yang udah belajar Java sebelumnya itu, jadi kalau misalkan ada project lama dan kodenya itu nggak perlu lah kita tulis ulang dari nol atau awal gitu. Jadi ini memang bagus gitu buat para developer gitu mungkin. Lalu di sini lanjut ke paragraf ketiga. Di sini pembahasannya itu masuk ke fitur-fitur Kotlin-nya kayak type inference dan data class. Nah, yang dibilang di sini bisa ngurangin boilerplate code itu dia bilang kalau kode yang ringkas itu bikin kita gampang nyari bug. Nah, ini saya setuju. Karena kalau dibandingin sama Java bikin kelas itu kadang kita butuh banyak baris gitu. Padahal kayak kemarin gitu misalnya cuma buat bikin hello world itu aja kita butuh banyak baris ya, sebanyak 5 baris kalau nggak salah. Mulai dari nentuin kelasnya gitu, atributnya segala macam, ya pokoknya banyak lah aturan dari Java itu. Nah, ya karena dibandingin sama Java tadi kan kita bikin kelas itu banyak ya, jadi di bagian ini tuh penjelasannya dia cuma sebatas teorinya aja gitu. Jadi menurut saya ini laporannya bakal lebih jelas kalau ditambahin sedikit contoh potongan kodenya langsung gitu, kayak implementasi kodenya gimana. Jadi ya biar yang lain bisa langsung tahu gitu, bisa ngeliat perbedaannya antara Java dengan Kotlin itu gimana. Nah, di sini yang terakhir itu dia bikin tabel perbandingan. Di sini ada tabel perbandingan antara buku Kotlin in Action dengan video YouTube yang dia tonton, yaitu source-nya sini Kotlin in 100 seconds. Ya. Nah, jadi di sini dia aspek yang dibandingin di sini ada sejarah, filosofinya, sama praktek pada sintaksnya. Nah, menurut saya di sini tabelnya itu udah nunjukin perbedaan utamanya dengan jelas. Nah, jadi kalau di sini katanya itu bukunya itu lebih fokus ke filosofi bahasanya aja yang praktis gitu. Nah, sedangkan kalau di video itu dia lebih ngasih
tahu sejarah rilis dan contoh sintaksnya gitu. Sintaks awal kayak akhiran file yang ekstensinya itu .kt. Jadi, nah kesimpulannya dari tabelnya ini juga udah pas. Jadi kalau mau belajar konsep dasarnya itu baca buku, tapi kalau butuh gambaran cepet itu kita bisa kalau kita butuh gambaran cepet sama contoh kodenya itu kita bisa nonton videonya. Nah, menurut saya sih secara keseluruhan ini poin-poin yang dia sampaikan dari review buku Kotlin in Action ini udah sesuai, argumennya juga udah pas, logis. Nah, mungkin catatan dari saya itu bisa ditambahin lagi implementasi kodenya. Jadi supaya kita itu tahu implementasi kodenya itu gimana gitu. Ya buat ngedukung juga argumen dia di paragraf ketiga ini. Nah, mungkin sekian peer review dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau salah kata, selebihnya mohon hilap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.